saya turun ke jalan, misalnya ke bundaran Hotel Indonesia, misalnya gitu. Saya bawa spanduk gitu ya, Pak Prabowo turun sekarang juga gitu ya, dengan damai seperti itu misalnya gitu ya. Itu dijamin oleh undang-undang, Bang. Pak Prabowo itu dengan partainya, Partai Gerindra, di dalam visi dan misinya tertulis secara eksplisit. Perjuangan Gerindra adalah memperjuangkan kembalinya pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kita jumpa kembali dalam Quo Vadis Indonesia. Kali ini acaranya agak istimewa. Saya ini biasa jadi host, tapi saya juga jadi tamu sekarang ini. Dan tamu saya, Saiful Mujani, dia punya tamu, tapi dia juga menjadi host. Jadi kita ini saling mewawancara satu dengan yang lain. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Nah, diundang dan dipersilakan untuk jadi host. Agak unik ini, ya kan? Kalau di tempat lain ya host, tamu ya tamu. Nah, Saiful Mujani ini tokoh yang tidak perlu diperkenalkan ya, kepada publik karena semua sudah kenal. Dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ke Ohio State University, dari LSI ke Saiful Mujani Research and Consulting. Ya. Nah, ini perjalanan yang panjang ini. Ya. Nah, saya juga baru tahu bahwa Bung Saiful Mujani ini penulis disertasi terbaik di Ohio State University. Disertasinya itu Religious Democrats, Democratic Culture, and Muslim Political Participation in Post-Soeharto Indonesia. Saya mohon maaf, saya tahu judulnya, tapi masih belum punya bukunya. Jadi saya mesti cari bukunya Bung Saiful ini. Ya. Nah, saya ingin mulai ya, karena memang Bung Saiful ini kan lama di luar negeri, ya. Memang banyak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan sosial politik di Indonesia, tapi sudah agak lama seperti menghilang, kalau saya tidak salah. Ya. Nah, saya cuma terkejut saja sekarang tiba-tiba Saiful Mujani menjadi the most wanted person. By who? Why? Gitu. Nah, ini pertanyaannya nih Bung Saiful. Why you are the most wanted person? Well, saya tidak merasa begitu, Bang. Oh, enggak ya? Enggak merasa begitu. Jadi apa ya? Tadi yang pertama adalah saya kayak menghilang, kata Bang Todo tadi ya. Saya cerita sedikit ya. Saya guru gitu ya profesor ilmu politik. Ya, kegiatan rutin saya ngajar, itu satu. Kedua, saya merasa cukup baik melakukan regenerasi. Sehingga dulu yang bersama dengan saya yang muda-muda gitu, itu sekarang udah bisa menjadi pengganti saya seperti yang saya impikan dulu lah kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu setidaknya dalam mungkin 10 tahun terakhir saya agak menghilang gitu ya, dari kegiatan itu. Di belakang aja melihat mereka. Bukan hilang dalam pengertian hilang. Saya aktif engage gitu ya. Terlibat dalam kegiatan sehari-hari di sini. Cuma lebih banyak di belakang. Kalau dulu karena aktif karena di depan, karena waktu itu belum banyak teman. Kegiatan profesional saya kan di samping ngajar, saya kan peneliti pollster gitu ya, politik. Nah, oleh karena itu dulu waktu awal-awal reformasi sampai mungkin 2014 mungkin itu cukup intensif di media. Nah, tapi setelah itu banyak saya serahkan pada teman-teman yang lebih muda untuk itu. Jadi itu bukan hilang, tapi ya itu tadi ada proses regenerasi. Dan saya merasa itu bagus gitu ya untuk banyak teman-teman seperti Burhan gitu ya. Dulu dengan saya di kantor saya, Jayadi Hanan, sekarang mereka pada mimpin itu Bang. Kemudian tapi dasarnya saya kan zaman Bang Todung menjadi
semacam tokoh aktivis lah, sebut begitu, dengan Bang Buyung dan seterusnya. Kita kan mahasiswa waktu itu. Nah, jadi kita ditempa dalam situasi itu dan nggak mungkin hilang itu, Bang. Jadi itu terlalu dalam dampaknya pada kita. Nah, oleh karena itu belakangan kemudian saya muncul, ya itu tidak direncanakan. Oke. Ya, jadi itu mungkin sebenarnya bagi saya kan itu diskusi yang terbatas dengan teman-teman sendiri, para aktivis kayak begitu. Substansi pembicaraannya itu bagi kami itu biasa, gitu ya. Tapi nampaknya ada kesenjangan, Bang. Oke. Antara apa yang kita pikirkan dengan yang orang di luar sana pikirkan, gitu ya. Iya. Apa yang kita katakan itu nampaknya bagi mereka, wah ini apa, gitu ya. Iya. Sesuatu yang mungkin mengagetkan atau apa seperti itu. Nah, itulah yang membuat kenapa kemudian jadi rame. Sebutlah kalau mau disebut rame gitu, saya sih merasa biasa aja. Rame di publik dan media sosial kan sekarang sangat kuat dan orang mudah bicara, nggak seperti dulu kan. Iya. Kita mau bicara tuh susah sekali untuk sampai ke sana kan gitu loh. Sekarang Anda kalau bicara yang bagus ya akan sampai, yang bicara yang buruk juga akan sampai, kira-kira gitu. Iya, betul. Bang. Iya, oleh karena itu itulah mungkin ya, nggak tahu orang menilainya seperti apa. Yang jelas saya sudah bicara, yang menurut saya pembicaraan saya itu biasa, tapi nampaknya didengar oleh orang lain itu aneh. Iya. Nah, oleh karena itu di blow up lah, kira-kira begitu dengan framing tertentu. Mereka lah yang membesarkannya, sebetulnya bukan saya gitu loh. Framing itu yang dimaksud adalah pembicaraan saya itu udah keluar dari yang mereka harapkan dengan framing itu adalah makar, kan itu bahasanya. Ya, makar ya memang sesuatu yang luar biasa kalau itu memang dilakukan kan gitu loh. Atau kudeta, mungkin biasa makar itu kan kudeta gitu kan. Wah, kudeta apa gitu ya. Buat saya kira-kira gitu. Abang melihatnya kayak apa itu? Emang saya kudeta menurut Anda? Ya memang framing itu bisa dipelintir macam-macam, bisa digoreng macam-macam. Kalau saya membaca media, saya nggak melihat ada kudeta, nggak melihat ada makar di situ. Ini bagian dari hak untuk menyatakan pendapat, bagian dari political expression yang menjadi ya milik semua manusia. Jadi saya sama sekali tidak terlalu khawatir dengan itu. Tapi saya tahu bahwa media itu kan tidak semuanya independen. Apalagi media sosial. Media sosial itu adalah tempat di mana semua orang bisa bicara, semua orang bisa menjadi wartawan, dan tidak jelas apa ada kode etik atau tidak. Hanya Tuhan yang bisa, mungkin juga Tuhan nggak bisa mencegah apa yang diucapkan di sosial media. Mungkin, ya kan? Nah, jadi statement seperti yang Bung Saiful ucapkan, niatnya baik, menyatakan opini, pendapat, kemudian ditafsirkan sebagai makar, nah bisa-bisa aja. Tapi ya yang penting kan tidak ada niat untuk makar juga, ya. Bahwa tidak puas, siapa yang puas? Ini pertanyaannya, ya kan? Saya kasih, kita bisa bicara mengenai banyak hal, apakah penegakan hukum, apakah kriminalisasi yang dilakukan terhadap banyak pihak, apakah mengenai MBG dan yang lain-lain. Nah, semua orang kan boleh punya pendapat mengenai hal ini. Nah, apakah semua pendapat itu salah? Apakah bisa dituduh makar? Nah, ini yang saya agak concern, dan makanya saya respect pada apa yang Bung Saiful ucapkan. Tapi kan pertanyaannya juga dalam environment seperti ini, dalam climate seperti ini, Bung Saiful takut nggak dengan apa yang saya ucapkan, konsekuensinya? Sama mungkin ya kategorinya bukan takut itu di situ ya. Jadi apakah itu pantas mungkin ya? Kalau takut sih enggak lah gitu ya. Apa yang ditakutkan di situ? Karena begini loh Bang, ini lagi-lagi ya semacam. Saya kan jadi devil advocate. Ya, yes. Jadi mungkin
Saya merasa sudah cukup terdidik, udah ditempa jadi aktivis dari dulu gitu ya. Jadi bicara yang kayak gitu udah biasa gitu loh Bang. Seperti saya katakan tadi. Jadi substansi atau isi atau cara mengekspresikan seperti itu biasa di lingkungan kami. Di lingkungan kita lah Bang Todung yang begitu ya. Kalau kita ngomong di ruangan yang terbatas seperti itu, nadanya mungkin maki-maki atau marah seperti itu, untuk urusan yang sifatnya publik bukan private gitu ya. Kita bicaranya tentang kekuasaan itu berhubungan kepentingan publik gitu ya. Itu mungkin bagi saya sendiri suatu hal yang sangat biasa. Tapi lagi-lagi di luar dugaan saya, ada sekelompok orang gitu ya yang melihat itu tidak biasa gitu, mungkin aneh atau sepantasnya, apalagi ada yang ngomong begini, Saiful kan guru gitu, kok ngomongnya begitu gitu ya, kayak nggak punya sopan santun gitu ya. Nah di situ ini juga kesalah kaprahan. Etiket dengan etika harus dibedakan betul itu. Ya. Etiket ya sopan santun tadi, kalau ngomong sama orang tua harus pelan gitu ya. Nah itu etiket. Etika? Kalau etika adalah kita bicara sesuatu yang rasional gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, soal pertanggungjawaban kan gitu loh. Dengan apa yang kita kemukakan, dan biasanya itu berhubungan dengan orang banyak, bukan yang sifatnya personal kayak begitu gitu ya. Jadi yang saya bicarakan itu bukan soal seorang personal, sebutlah bukan seorang Pak Prabowo, bukan. Saya tidak punya persoalan dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo itu secara personal bagi saya tidak penting. Dia menjadi penting itu karena dia jadi pejabat publik, dan saya harus concern dengan itu gitu loh. Karena itu menyangkut kepentingan orang banyak, menyangkut hidup saya juga gitu Bang Todong. Nah, oleh karena itu saya tidak takut dengan itu, tidak menyesal, tapi juga tidak memperkirakan itu menjadi perdebatan publik yang sangat luas gitu. Tapi syukur juga sih bahwa saya membetot pikiran orang, memaksa orang untuk berpikir atau mencari-cari klarifikasi atau membaca-baca buku mungkin gitu ya. Apa yang dikatakan oleh saya itu itu pantas, apa yang dikatakan oleh saya itu secara legal itu benar atau tidak benar, kira-kira kayak begitu. Mungkin orang berpikir ke sana. Dan menurut saya ya itu membuka diskusi. Itu aspek positifnya lah Bang Todung. Nah, kalau Bang Todung mungkin Bang Todung udah lihat mungkin ya apa yang saya ucapkan. Mungkin itu satu bentuk ekspresi, kalau mau disebut kritik yang keras gitu loh terhadap situasi. Bukan kritik Pak Prabowo sebagai personal. Tidak ada di situ. Di situ saya bicara dalam konteks Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya. Jadi kira-kira di kepala saya itu Bang ada tumpukan yang terakumulasi. Tentang Indonesia, kira-kira begitu ya, tentang politik ya. Kebetulan karena saya tiap hari mengamati politik, itu kerjaan profesional saya, sudah terakumulasi begitu banyak. Kemudian saya perlu setelah juga diantarkan, dipancing oleh pembicara-pembicara sebelumnya, saya perlu mengeluarkan sebuah kesimpulan sederhana, gitu ya, yang kira-kira bisa menggerakkan minimal diri saya gitu. Ya kan, menggerakkan diri saya harus mengatakan apa dengan situasi seperti ini. Yang teman-teman sudah ceritakan, saya katakan, saya sebagai sebuah ungkapan kritis saya, mungkin kritik yang mungkin terlalu keras mungkin bagi orang tertentu, bagi saya itu biasa, bahwa saya bilang harusnya Pak Prabowo itu udah mundur, kira-kira begitu. Pak Prabowo harus mundur, harus turun, kira-kira kan begitu. Itu kan ungkapan kritik yang sangat keras saya, kecewa saya, sebutlah begitu. Sebetulnya sih terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, kira-kira begitu. Karena itu bilang bukan saya bekerja kemudian menurunkan Pak Prabowo, tapi
saya mengatakan itu sebagai ungkapan sikap Ya. kritis saya terhadap Pak Prabowo, kira-kira begitu. Bahwa kemudian apakah itu di frame sebagai makar, silahkan. Ya. Itu terbuka gitu ya, untuk di frame seperti apa. Cuma soal makar itu adalah soal hukum. Ya. Dan kebetulan saya kan bukan ahli hukum. Nah ini dia Bang Todong. Ini dia. Ya, Makanya saya beruntung nih diundang. Jadi saya bisa konsultasi sama lawyer senior kita, profesor hukum, kira-kira begitu kan. Ya. Nah, apakah ungkapan saya itu sebagai bentuk makar? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin pencerahan dari Bang Todong. Sebelum saya menjelaskan kenapa saya ngomong begitu. Iya. Sebenarnya ada yang di pikiran saya itu apa gitu. Ya, sebetulnya sih kalau kita melihat berita di media, Bung Saiful, Anda ini kan dituduh melanggar pasal 193 dan 246 KUH pidana yang baru. Ya. Nah, kalau kita membaca kedua pasal itu, ya tidak ada dasarnya untuk mengatakan makar sama sekali. Karena unsur-unsur dalam pasal-pasal itu tidak dipenuhi sama sekali. Ini kan hanya statement, pernyataan. Saya bisa mengatakan bahwa Bung Saiful ini penyambung lidah keresahan dan kegelisahan dari banyak pihak, dari publik. Bang Todong juga? Ya, saya juga. Saya juga, oke. Jadi penyambung lidah dari publik yang merasa gelisah melihat keadaan yang sekarang ini. Nah, memang tidak banyak orang yang bisa outspoken, bicara apa adanya, ya, menurunkan Prabowo atau minta dia turun dan sebagainya, sah saja gitu. Karena kebetulan Bung Saiful ini kan profesor yang hidup dalam dunia akademis yang cukup lama, dan keterbukaan, kelugasan, ketegasan itu menjadi bagian dari budaya akademis. Jadi yang ironis dan yang mungkin yang very unfortunate, kita belum berhasil menumbuhkan budaya demokratis yang betul-betul toleran terhadap perbedaan pendapat. Ya. Nah, perbedaan pendapat ini adalah bagian yang sangat inherent dalam demokrasi itu sendiri, dan ternyata banyak yang tidak siap. Yang tidak siap itu siapa? Yang tidak siap itu adalah ya mereka-mereka yang sangat overprotective terhadap Prabowo, mereka-mereka yang mungkin carmuk terhadap Prabowo. Tapi kalau dilihat unsur-unsurnya, tidak ada makar sama sekali. Memangnya Saiful Mujani itu memobilisasi massa, membuat organisasi perlawanan, mengadakan pertemuan-pertemuan atau pemufakatan jahat untuk menjatuhkan. Punya resources atau tidak. Nah, sama sekali kan saya tidak melihat itu. Jadi menurut saya ini tuduhan yang salah kaprah, yang prematur, yang dibuat terhadap Anda. Jadi saya sama sekali tidak terlalu concern dengan itu. Ya. Tapi kan memang kita warga negara biasa yang memutuskan, yang membuat penyelidikan itu adalah kekuasaan negara. Tapi pertanyaan saya adalah, Indonesia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Baik kalau kita lihat dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, dari sisi politik, banyak masalah. Nah, dan rakyat ini kan tidak buta, tidak tuli, dia melihat dan merasakan dan mendengar. Nah, kalau ada yang merasa gelisah dan menyatakan sesuatu, apakah itu salah? Nah, pertanyaannya, apakah memang komplain atau pernyataan concern minta supaya Prabowo diturunkan, ya, atau dia lengser, apa itu salah? Nah, buat sebagian orang ini sudah waktunya. Menurut saya, ya kan, mungkin sebagian orang menganggap belum waktunya. Tapi kan itu sah saja dalam demokrasi. Satu hal, Bang, kalau saya lihat ya, saya sih tidak terlalu mengikuti secara detail ya. Saya dipersoalkan dengan pernyataannya itu karena saya dianggap tidak mengakui konstitusi, gitu ya. Ketika melakukan kritik terhadap Pak Prabowo, begitu. Karena yang ada di pikiran mungkin sebagian pemirsa gitu ya yang menonton itu,
Kalau bicara tentang menurunkan Pak Prabowo, itu hanya ada dua cara, gitu ya. Satu lewat pemilu, kemudian dibilang Saiful, tunggu 2029 sabar kek, gitu kan. Nah, kira-kira begitu ya. Satu. Yang kedua, lewat proses konstitusional impeachment. Kira-kira begitu. Oke, pemakzulan. Oke, mereka lupa bahwa menurunkan penguasa itu juga ada jalan ketiga yang itu juga konstitusional. Ini Bang Todong, ini bicara ngomong konstitusional nih. Konstitusional atau tidak konstitusional, kan gitu loh. Yang ketiga itu konstitusional, yaitu yang diakui oleh Undang-Undang Dasar, hak orang untuk melakukan political participation. Itu diprotek. Undang-Undang 28E, ya kan? Ya. Undang-Undang Dasar. Ya, hak kita untuk berkumpul, untuk menyatakan pendapat dan seterusnya. Diterjemahkan dalam bentuk undang-undang adalah hak untuk berdemonstrasi, hak untuk pawai, ya kan? Ya. Hak untuk menyatakan pendapat. Seperti misalnya, Bang Todong, saya turun ke jalan, misalnya ke bundaran Hotel Indonesia. Misalnya gitu. Saya bawa spanduk gitu ya, Pak Prabowo turun sekarang juga gitu ya, dengan damai seperti itu misalnya gitu ya. Itu dijamin oleh undang-undang, Bang. Ya. Oke? Kecuali saya melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Ya. Bukan aksi demonstrasinya yang tidak boleh, tapi merusaknya itu yang tidak boleh. Oke? Kalau saya bisa menjamin aksi saya itu damai, why not? Itu konstitusional. Itu jalan ketiga, Bang. Jadi mereka lupa untuk menurunkan penguasa itu ada dua. Ada dua cara. Satu lewat proses konstitusional partisipasi yang konstitusional. Yang kedua lewat proses impeachment. Yang participation, yang konstitusional itu ada dibagi dua lagi. Yang satu pemilu, yang kedua aksi. Oke? Yang kedua aksi. Yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, dijamin juga oleh undang-undang. Kalau saya bisa ngajakin Bang Buyung dan teman-teman semua, ayo kita turun ke Jalan Tamrin, oke? Kayak begitu, minta Pak Prabowo turun, oke? Itu melanggar undang-undang pada tidak. Itulah pada hakikatnya untuk menurunkan itu dalam demokrasi itu caranya adalah yang hakiki dalam demokrasi itu adalah political participation. Jadi demokrasi itu tentu saja banyak aspeknya, tapi tidak ada demokrasi secara konkret tanpa political participation. Political participation itu ada yang konvensional, ada yang unkonvensional. Yang konvensional itu adalah seperti pemilu. Konvensional itu artinya sebuah tindakan politik yang diatur secara detail di dalam konstitusi dan dalam undang-undang. Okay? Yang unkonstitusional adalah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar tapi tidak diatur secara detail. Ya. Itu yang unkonstitusional. Di dalam teorinya ya, maaf saya guru politik gitu ya. Guru demokrasi dalam hal ini. Jadi partisipasi itu inti dari demokrasi karena orang bilang itu Saiful ngomong begitu nggak demokratis. Ini dari mana ceritanya gitu loh. Yang inti di dalam demokrasi itu adalah political participation. Political participation itu salah satunya adalah ada yang konvensional seperti pemilu. Tungguin full sampai 2029 untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Itu satu porsi. Satu porsi yang lain nggak bisa seperti itu lewat demo, lewat mogok. Ya. Kita anjurkan mogok semua, jangan melakukan kerusakan, Bang. Ya. Mogok semua, gitu ya. Nah, tadi kantor saya katanya udah di demo oleh teman-teman asosiasi Gojek. Saya ngajak teman-teman Gojek lagi, kamu mogok semua supaya lumpuh ini Jakarta, misalnya kayak begitu ya. Supaya Pak Prabowo turun. Kalau itu tidak melakukan kerusakan, itu dijamin oleh konstitusi dan itu dijamin oleh hukum. Ya. Itu, Bang. Ya, jadi kita harus didik orang itu, tapi maklum juga sih. Itu dia. Artinya orang aspek ininya belum gitu. Itu kewajiban kita untuk mendidik, Bang. Jangan marah juga kita. Apa yang terjadi adalah kita masih belum berhasil ya membangun budaya demokrasi yang terbuka, di mana pro dan kontra itu sah
di mana kritik itu sah dan apa yang Bung bilang, political participation itu dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi, dan memang begitu. Ya, nah saya kira sih banyak yang tidak siap menghadapi itu. Saya ingat waktu saya sekolah di Amerika, Bung. Bukan hanya bawa poster, bukan protes, ya, bukan hanya bawa poster, tapi membakar bendera Amerika. Nah itu dianggap freedom of expression, freedom of expression, right to express. Nah itu dianggap sah saja oleh waktu itu. Jadi menurut saya memang kita belum siap. Ya banyak yang belum siap, mungkin karena literasi politiknya masih belum memadai. Tapi juga bisa jadi karena self-censorship mereka, overprotection terhadap kekuasaan. Nah ini yang bisa terjadi menurut saya. Nah tapi menurut saya apa yang kita lakukan adalah tugas warga negara, kewajiban warga negara. Kita nggak bisa mengatakan tidak. Kita akan mencintai negara ini. Nah ketika kita mencintai negara ini, kita wajib untuk menyatakan sesuatu apa adanya tanpa menutup-nutupi. Nah menurut saya yang Anda lakukan bersama teman-teman ketika halal bihalal itu diadakan adalah menjalankan tugas civic obligation, civic mission. Dan itu sah saja. Jadi saya juga melihat ada gap nih, Bung Saiful. Gap antara kita yang sudah sangat terbuka, siap untuk berbeda pendapat, siap untuk confrontational. Nah, tapi ada pihak lain yang merasa insecure. Nah, insecurity inilah yang membuat mereka menuduh, membuat framing, makar dan sebagainya. Nah, padahal sebetulnya nggak ada yang makar sama sekali di sini. Nah, saya bersedia menjadi kuasa hukumnya Bung Saiful Mujani simply because I don't see any kudeta, any makar dalam keadaan ini. Tapi ini juga Bang, saya merasa sedikit banyak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik, kepada Bang Todung juga. Harus. Kenapa sih kamu ngomong begitu, Ful? Kira-kira begitu ya. Seperti saya kemukakan tadi, sebenarnya udah ada akumulasi yang sangat lama di kepala saya. Kemudian didorong dengan pendapat-pendapat yang sebelumnya, dan saya kemudian melanjutkan itu adalah saya menggunakan istilah waktu itu, Pak Prabowo itu tidak presidensial. Ya. Pertama yang memancing saya untuk mengatakan itu adalah, pertama adalah pernyataan dia sendiri. Ya. Yang menurut saya tidak pantas seorang kepala negara mengatakan begini. Para pengamat itu antek-antek asing. Tidak pantas lah bicara seorang presiden begitu. Oke? Untuk ngobrol di belakang di kamar sendirian dengan beberapa teman sih boleh aja. Tapi di dalam pidato seorang presiden bicara pengamat itu antek asing, dibiayai oleh asing gitu ya, dan akan kita tertibkan. Dalam bahasa Bang Todung sangat hafal, dalam bahasa Orde Baru kita ingat sama Sudomo aja itu Bang. Iya kan? Komkamtib waktu itu. Jadi pelembagaan kata-kata Pak Harto atau ditertibkan, dilembagakan menjadi Komkamtib. Komkamtib itu singkatan dari apa ya? Komando penertiban, bukan ya? Pasukan penertib, ya semacam itulah. Ya semacam itu. Jadi itu lembaga represi yang paling nyata itu waktu itu ya. Nah kata ditertibkan oleh Prabowo dipakai gitu ya. Saya langsung sebagai aktivis tahun 80-an Bang, ingat sama Sudomo kata-kata ini gitu loh. Jadi seorang presiden itu kan bagi saya ancaman, dan bagi teman-teman menafsirkan itu ancaman. Makanya di dalam halal bihalal itu judulnya adalah para pengamat sebelum ditertibkan. Nah itu artinya sebelum itu ancaman dipahami. Mungkin kita salah gitu ya, tapi tidak boleh presiden menggunakan istilah itu terhadap rakyatnya gitu ya. Betul. Jadi dia seorang presiden pastilah, dan namanya juga dalam sebuah negara dan masyarakat yang sangat majemuk secara politik, secara ekonomi dan sebagainya, pasti tidak akan homogen sama dengan Pak Prabowo itu pasti. Tapi Pak Prabowo ini presiden kita semua. Ya betul. Kita suka ataupun tidak,
Dia itu udah jadi presiden, udah dilantik gitu ya. Lewat prosedur, walaupun kita prosedurnya itu pemilunya dipersoalkan oleh kita, tapi udah dilantik, dia jadi presiden Indonesia. Jadi menurut saya, dia harus mengakomodir semua warga, harus melindungi semua warga. Betul. Yang mendukung dia maupun tidak mendukung dia. Dia ini udah seorang presiden sebuah republik. Orang oposisi bukan oposisi, yang setuju dengan tidak setuju dengan kebijakannya, itu adalah bagian dari Indonesia, bagian dari republik. Pimpinannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak boleh mengancam-ngancam dan mengenyek-ngenyek rakyatnya, kira-kira begitu. Sejelek apapun rakyatnya itu, ya rakyat dia, begitu. Betul. Dan nggak boleh ngomong seperti itu. Bagi saya, itu saya mulai terpancingnya di situ untuk mengatakan, wah ini sudah tidak presidensial nih presiden. Itu satu. Kedua, kata-kata tidak presidensial itu pengertiannya kan tidak memenuhi syarat gitu ya, dasar untuk dia menjadi seorang presiden, perilakunya gitu ya, kata-kata yang semacam itu. Kedua, bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat oleh dia. Seorang yang presidensial itu adalah seorang yang kompeten. Bukan dalam pengertian kompeten itu dia sendiri secara teknis mampu menjalankan dan melakukan untuk mengatasi sebuah masalah. Tidak itu pengertiannya. Itu bisa jadi dia seorang tentara, dia hanya punya ide-ide besar, kira-kira begitu. Teknisnya ya mungkin teknokrat. Apakah itu ekonom, apakah itu insinyur, apakah itu ilmuwan, dan seterusnya kayak begitu. Itu yang diundang oleh dia kan. Saya melihat Pak Prabowo itu tidak punya kemampuan untuk melakukan rekrutmen secara benar. Secara benar gitu Bang Todung. Akibatnya apa? Pemerintahan seperti ini. Jadi dasar dia, walaupun dia mengatakan perlu efisien dan seterusnya, kenyataannya kan rekrutmennya itu untuk anggota kabinet jadi 2 kali lipat, lebih banyak. Apanya yang efisien, apanya gitu ya. Satu, dia tidak kompeten dalam pengertian untuk melakukan rekrutmen. Yang direkrut oleh dia itu saya melihatnya lebih karena alasan kroni. Orang-orang dekat dia, anak buah dia, bagaimana orang anak buah dia gitu ya, karena dia anak buah. Contohlah mungkin maaf ya Pak Menlu kita. Saya tidak melihat kemenluannya di situ. Saya tidak melihat. Ya memang dia tidak dididik untuk jadi menlu. Iya kan? Misalnya sebutlah dibandingkan dengan Ibu Retno misalnya. Bagi saya ya, boleh dong saya punya menilai begitu sebagai warga negara. Ya kan? Gak kelihatan. Untuk bicara aja di depan ngomongin tentang masalah global, kayaknya tidak pede gitu ya. Nah itu yang salah bukan Pak Sugiono. Bukan Pak Teddy. Yang salah adalah presidennya. Kenapa mengangkat orang-orang yang memang tidak pantas untuk duduk di situ? Nah, itu kesalahan Pak Prabowo. Dia tidak kompeten melakukan rekrutmen politik. Itu sumber masalah bagi saya. Itu satu, Bang. Banyak lagi yang lain, tapi ingin saya batasi dalam pembicaraan ini. Padahal yang menurut saya fundamental. Begitu Pak Prabowo dilantik jadi presiden Bang, dia kan pidato. Saya melihat dalam pidatonya ini, walaupun dia belum melakukan tindakan, tapi nadanya itu mengancam terhadap konstitusi kita. Konstitusi yang sudah diamandemen. Konstitusi yang berlaku sekarang, saya lihat diancam oleh Pak Prabowo. Dengan perkataan misalnya, kita memang demokrasi, tapi demokrasinya harus khas Indonesia. Bagi saya itu ancaman terhadap konstitusi. Dalam pengertian, yang khas Indonesia itu apa? Saya ingat sama Pak Harto. Kata-kata khas Indonesia itu, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu apa? Ya demokrasi yang tidak mengakui check and balances diantaranya misalnya yang penting. Terus kemudian semuanya dikatakan musyawarah, yang sebenarnya tidak ada musyawarah di situ pada zaman Orde Baru. Adanya adalah dikte oleh Pak Harto. Oke? Nah, kemudian saya berpikir, kenapa Prabowo mau mengancam konstitusi kita hasil amandemen yang sangat banyak mengorbankan para aktivis pada waktu itu yang membuat reformasi buat kita. Kemudian saya pikir-pikir, apa sih pandangan Pak Prabowo tentang konstitusi kita? Saya pernah membaca Bang, dan kemudian saya buka lagi.
Pak Prabowo itu dengan partainya, Partai Gerindra, di dalam visi dan misinya tertulis secara eksplisit. Perjuangan Gerindra adalah memperjuangkan kembalinya pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Artinya Pak Prabowo sebenarnya tidak mengakui hasil dari reformasi ini. Tidak mengakui konstitusi yang hasil amandemen itu, Bang, yang kita jalankan sekarang ini. Kenapa tidak dirubah aja sekarang? Mungkin belum ada kekuatan yang mendukung. Once dia mendapatkan kekuatan itu, saya khawatir dia akan membuat konstitusi kita dirubah kembali kepada konstitusi yang tidak demokratis. Itu ancaman serius buat saya. Ya, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menghentikan itu. Pak Prabowo kalau tidak taat seperti ini, turun. Itu poin saya, Bang. Ya. Dalam kata-kata sebenarnya kesimpulan saya di sana. Gitu. Di halal bihalal itu. Di halal-bihalal itu. Jadi udah ada di kepala saya, ada yang fundamental yang salah pada Pak Prabowo. Anda tidak sanggup hidup dalam alam demokrasi. Walaupun Anda menang jadi presiden secara demokratis lewat prosedurnya itu. Gitu. Sebenarnya kan Hitler juga begitu, Bang. Iya, betul. Dia berkuasa lewat demokrasi. Kemudian demokrasinya dibunuh. Ya kan? Yang terjadi Sorba Alonso di Brazil juga sama kayak begitu, Bang. Sekarang tuh udah ada tesis di kalangan ilmuwan politik bahwa hancurnya demokrasi itu adalah akibat dari perilaku elit politiknya. Iya. Terutama eksekutifnya. Oleh karena itu orang kayak Donald Trump itu yang merusak demokrasi Amerika sekarang. Okay? Indonesia, Prabowo yang mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu tolong Pak Prabowo, turunlah Anda gitu ya. Kalau tidak sanggup untuk hidup dan menjalani demokrasi ini. Itu kira-kira poinnya, Bang. Masa saya makar ngomong begitu? Ya, ini apa namanya seperti zaman Orde Baru gitu. Iya. Kalau kita mau jujur melihat keadaan seperti ini. Saya juga membaca visi dan misi Partai Gerindra. Dan itu yang membuat saya sebetulnya terhenyak. Ya. Kok kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lama? 18 Agustus katanya. 18 Agustus tahun 1945. Padahal sebetulnya orang seperti Prabowo itu dipilih karena ada konstitusi yang baru. Yang hasil amendment. Yang kebetulan saya ikut dalam proses amendment itu sebagai ketua koalisi untuk konstitusi baru pada waktu itu. Tapi ya memang inilah realitas keadaan kita dan penjelasan-penjelasan Bung Saiful itu penting karena tidak ada persoalan pribadi di sini terhadap Prabowo. Kita bicara mengenai sistem, kita bicara mengenai program, kita bicara mengenai agenda, dan ini semua adalah hal-hal yang dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar, oleh pasal 28, dan bagaimana bangsa ini kalau tidak ada orang seperti Anda, tidak ada kritik, tidak ada perbedaan pendapat, kita kan tidak ingin jadi bangsa yang ya ABS, bangsa yang membebek pada pimpinan. Nah, sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bahwa kecintaan kita terhadap bangsa ini mewajibkan kita untuk bicara apa adanya kritis tentang keadaan itu. Nah, saya tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu saya pribadi. Saya sih punya banyak komentar, punya catatan, tapi kembali saya ingin tanya lagi pada Bung Saiful. Okay, you have said what you wanted to say. Everything, almost everything. Publik sudah tahu. Nah, tidak ada personal problem dengan Prabowo. Nah, sekarang kalau Anda harus diminta untuk memberikan advice, memberikan nasihat pada Prabowo, ada lagi nggak yang harus Anda katakan pada Prabowo? Pak Prabowo, turunlah. Itu kata-katanya, kata-kata saya. Karena apa? Karena dari pengalaman teman-teman yang cerita sama saya, teman-teman teknokrat nih, Bang, gitu ya, para ekonom dan sebagainya. Kebetulan saya punya grup ekonom yang biasa diminta pendapatnya oleh presiden, gitu ya. Kesimpulannya adalah Pak Prabowo ini sudah punya keyakinan apa yang dia yakini itu benar. Jadi artinya sudah tertutup. Nah, oleh karena itu mau dikasih nasihat cenderung denial. Kan begitu. Jadi kalau saya diminta nasihat untuk Pak Prabowo, saya akan mengatakan tidak mau. Karena negeri ini membutuhkan check and balances.
suara seperti ini dibutuhkan oleh publik. Saya mengharapkan pada partai sebenarnya, partai lumpuh untuk mengerjakan check and balances dalam rangka demokrasi kita berjalan, pembangunan berjalan dengan baik, dengan efektif dan seterusnya kayak begitu. Kalau begini caranya hanya satu arah dan hanya Pak Prabowo. Coba program 3 unggulan program Pak Prabowo. MBG misalnya. MBG itu kan program yang tidak ada dasar undang-undangnya. Dengan anggaran yang begitu besar, uangnya itu dari rakyat, dari pajak dan seterusnya, dan itu harus diawasi, artinya harus melibatkan DPR. Pelibatan DPR itu dalam bentuk yang maksimal adalah harus ada undang-undangnya yang dibuat bersama-sama antara presiden dengan DPR. Ini tidak ada, Bang. Ya. Jadi dasarnya apa untuk mengontrol program ini? Tidak ada. Bagi saya kemudian, apalagi kalau dilihat tujuannya apa dibuat itu MBG misalnya, tujuannya adalah untuk menanggulangi problem stunting, sebutlah begitu, ya kan? Kalau ditanya pada ahlinya tentang stunting itu apa sebabnya, kita kebetulan kemarin ada program diskusi ya dengan para profesor ahli tentang gizi dan sebagainya. Stunting itu persoalan 1000 hari. Seorang manusia dari kandungan sampai berumur kurang lebih 3 tahun, Bang. Program itu, jumlahnya itu tidak lebih dari 10 juta orang yang membutuhkan itu. Itulah yang harusnya dibenahi. Kenapa anak-anak berumur 4 tahun sampai 17 tahun harus mendapatkan gizi? MBG, kan kira-kira begitu. Pertanyaan di saya, pasti ada apa-apanya ini. Ya kan? DPR nggak berani mempertanyakan ini, Bang. Ya. Oleh karena itu, pikiran saya, Bang, wah ini sama dengan pork barrel. Saya berpikir kayak begitu, pork barrel. Jadi Pak Prabowo menggunakan uang negara untuk kepentingan politiknya 2029. Pak Prabowo juga sadar tuh, tuduhan terhadap itu udah ada katanya. Saya yakin di belakang semua program ini, kalau benar-benar mau mengatasi stunting, itu tidak terlalu banyak kok itu anggaran. Nggak sampai 350 triliun setahun gitu Bang. Bayangin. Kalau Anda punya anggaran setahun 350 triliun, selama 4 tahun ke depan, itu artinya kurang lebih sekitar 1.400-1.500 triliun, Bang. Artinya Anda punya anggaran begitu besar untuk kampanye, untuk memenangkan 2029. Itu korupsi yang terang-terangan. Menurut saya udah cukup kalau DPR-nya benar ini, untuk menuntut dia, menyelidiki dia, dan mengimpeach dia. Tapi karena saya melihat DPR nggak bisa diharapkan, ayo kita cari jalan konstitusional yang lain. Turun ke jalan secara damai, minta Pak Prabowo turun. Itu saja. Kalau itu tidak efektif, ya apa boleh buat. Tapi saya udah menyampaikannya, Bang. Tapi artinya peaceful demonstration, civil disobedience itu sah dan konstitusional. Tidak mungkin itu dicegah, tidak mungkin itu dikebiri oleh siapapun yang menjadi penguasa ini. Nah, kita udah bicara banyak sekali hal-hal yang sifatnya sangat fundamental, Bung Saiful. Dan memang ya kita betul-betul dalam posisi yang saya sebut critical junction. To be or not to be, kalau kita tidak melakukan sesuatu. Tadi Bung Saiful bilang ini pork barrel. Iya, saya kira ini peternakan konstituen politik. Kalau saya menyebutnya seperti itu. Orang dikasih bansos, ini pada zamannya Jokowi ini. Bansos, bantuan langsung tunai, kemudian kartu pintar, kartu ini, kartu itu dan sebagainya, tidak mensejahterakan mereka. Sebetulnya, by system, mereka itu tergantung kepada presiden. Kalau kita melihat negara welfare state di Eropa, itu ahli Anda. Itu saya belajar banyak karena itu mata kuliah yang saya ajarkan di UGM sekarang. Nah itu by system itu sudah jadi hak konstitusional yang melekat sehingga orang tidak perlu berpikir repot-repot mengenai gimana anaknya sekolah, gimana anaknya ke rumah sakit, gimana orang tuanya itu harus dapat tempat tinggal, gimana mereka dapat pekerjaan. Itu semua sudah integrated dalam sistem itu sendiri. Nah, itu sangat bagus. Jadi tidak tergantung kepada presiden. Kalau presiden kan dalam bansos
dia bikin bansos ini, bansos ini, bansos ini. Nah itu kan charity, kedermawanan. Nah yang Anda katakan tadi pork barrel, nah itu juga di situ sebetulnya. Hanya ingin memelihara loyalitas politik dari pemilih. Nah kalau itu yang dilakukan, kita tidak akan berubah. Demokrasi ini tidak akan melahirkan ya demokrasi yang sustainable. Nah ini yang kita hadapi. Jadi menurut saya memang banyak tantangan. Nah tapi kan pertanyaan krusialnya adalah kita butuh pemimpin yang lebih responsif, lebih cerdas, ya, lebih memahami tantangan dan persoalan yang kita hadapi di masyarakat ini. Nah ini yang tidak mudah. Memang dilema yang kita hadapi dan Bung Saiful hadapi, oke, apakah itu melalui mekanisme elektoral? Apakah itu melalui mekanisme pemakzulan? Apakah peaceful demonstration, ekstra konstitusional, ekstra parlementer semacam ini? Ya semuanya itu sah-sah saja. Secara konstitusional. Secara konstitusional. Nah tidak usah langsung dituduh makar seperti ini. Jadi buat saya memang budaya politik kita ini masih belum cukup dewasa. Walaupun kalau kita melihat Amerika, Bung Saiful, sama juga. Ya mereka juga setback-nya luar biasa sekarang. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi di Hungaria dengan Sekarang Viktor ini baru, Orban itu kan beberapa tahun, 15 tahun dikuasai oleh populisme. Ya. Rejim populisme yang demokratis yang mengkebiri semua pengadilan, media, DPR. Jadi kelihatan seolah-olah demokratis tapi tidak demokratis. Saya jadi ingat Maksilam Simanjuntak, Bung Saiful. Ketika dengar dia. Ya, ketika saya dulu aktif di Forum Demokrasi dengan Gus Dur, dia mengatakan kita ini adalah rejim yang seolah-olah, pemerintahannya seolah-olah. Jadi seolah-olah demokrasi tapi tidak demokrasi. Seolah-olah negara hukum tapi bukan negara hukum. Nah inilah yang kita hadapi sekarang ini. Sejarah berulang gitu. Nah jadi ya saya ya tidak ingin memperpanjang ini Bung Saiful. Kecuali kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Tapi apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari political participation. Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari political engagement yang sah dan dijamin secara konstitusional. Dan ya, we are a citizen. Saya kira poinnya udah di situ Bang ya. Jadi banyak yang ingin saya katakan, tapi lain kali Abang undang saya lagi, kita diskusi lagi gitu ya. Yeah. Tapi poin yang paling mengganggu saya itu tadi, bahwa Pak Prabowo ini, saya melihatnya, ini penilaian saya adalah dia mengancam konstitusi kita, mengancam demokrasi kita. Dan saya tidak menyalahkannya dalam pengertian ya mungkin itu sikapnya. Pilihan dia untuk membangun Indonesia yang otoritarian, yang otokratik. Mungkin begitu ya, itu pilihan dia. Tapi maaf, kita sudah membangun negeri ini supaya berjalan dengan track demokrasi. Yeah. Artinya kalau Pak Prabowo tidak bisa menjalani itu, mohon mundur saja supaya tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, supaya kita tidak mengulang hal yang tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu saya tutup di situ tadi. Karena dari sini, dari kesalahan ini akan merembet kemana-mana Bang. Salah satu tadi MBG itu yang saya katakan, itu ada konsekuensi saja sebenarnya. Dari sikap-sikap yang tidak demokratis itu. Nah oleh karena itu, bagi saya ya, jalannya tadi. Jalannya adalah kalau berharap pada DPR, pada MK, kemudian proses pada MPR, itu kayak berharap seperti merindukan bulan. Kira-kira kayak begitu. Itu susah sekali dilakukan. Mengharap pada pemilu 2029, saya melihat nih ada hasil studi teman-teman yang dulunya banyak ngumpul di tempat excellency dulu di Norway gitu ya. Saya termasuk ikut sebagai penasehat internasional membangun Variety of Democracy. Oh, Variety of Democracy. Variety of Democracy. Okay. Saya ikut di situ, Bang. Okay. Itu kita sudah kejeblok gitu ya. Demokrasi kita itu pada yang disebut sebagai electoral autocracy gitu ya. Sebuah ada mekanisme pemilu tapi sebetulnya itu dalam sistem yang autokratik, tidak demokratis. Nah,
Kalau kita berharap pada 2029 dan sekarang sudah dilakukan dengan pork barrel itu, kita demokrasinya nggak bisa mengharapkan untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh rakyat. Hasil dari proses demokrasi yang benar. Oleh karena itu saya tidak berharap juga. Dan pesimis 2029 itu akan menghasilkan satu proses yang kita harapkan untuk pemimpin yang lebih baik daripada yang sekarang. Karena rekrutmen prosedurnya yang disebut tadi sebagai electoral autocracy tersebut gitu loh, Bang. Nah, kemudian lewat apa? Ya tadi. Menurut saya, walaupun itu tidak gampang, apalagi orang-orang akan bilang, wah itu merusak full, gitu ya. Mungkin kalau merusak juga saya tidak setuju, gitu ya. Apa boleh buat? Itu udah nasib kita lah, ya kan? Kalau kita memang tidak bisa berbuat lagi, tapi yang terbaik adalah jangan setidak-tidaknya ya. Kalau kita masih berharap pada pemilu 2029, sadarilah dari sekarang bahwa kalau tidak ada perubahan fundamental di dalam proses pemilu, hasil pemilu kita tidak akan lebih baik pada 2029 itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Arahnya di sana. Itu a good point, Bung Saiful ya. Kalau tidak ada perubahan yang fundamental, pemilu 2029 itu tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan, yang meaningful buat kita. Tapi suka atau tidak suka, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di-amendment sejak kita reformasi, itu memberikan ruang demokrasi kepada kita semua. Bahwa ada kegagalan kaderisasi politik, bahwa meritokrasi itu kalah dengan popularisme, kalah dengan bansos, yaitu fakta yang kita mesti akui dan kita mesti perbaiki ke depan. Tapi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, it's not the solution. Itu bukan jalan keluar untuk keluar dari kamlut seperti ini. Apalagi geopolitik dan geoekonomi yang semakin mencekam dan semakin kompleks sekarang ini. Tapi inilah pekerjaan rumah kita. Saya harap kita semua tidak berhenti. Dan saya setuju mengundang Bung Saiful pada kesempatan berikutnya. Kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Tapi perbincangan kita pada hari ini menurut saya enlightening buat semua. Semoga tidak tidak baper dan tidak juga tipis telinganya. Karena kalau baper dan tipis telinganya, ya kita semua tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Walaupun saya tidak terlalu yakin, Bung Saiful, bahwa dalam kondisi objektif seperti sekarang ini kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan mudah. Pasti banyak yang menghambat, pasti banyak yang tidak setuju, tapi kita tidak boleh berhenti karena kita mencintai Indonesia. Terima kasih Bung Saiful. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Ini sangat enlightening sekali lagi. Ya, dan saya bahagia dan senang terutama ketemu juga dengan kawan lama. Oke, terima kasih. Terima kasih.